Bismillah lillahi ta'ala. Wa qala az-Zahabi, dan telah berkata oleh az-Zahabi, Hammadun thiqatun. Hammad ibn Salamah thiqatun itu seorang yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis. Lahu baginya Hammad awhamun, beberapa kerancuan, wa manakiru, dan beberapa hadis mungkar, katsiratun yang banyak. Wa kanu, dan adalah mereka para ahli hadis, yaquluna, berkata oleh mereka, annaha, sesungguhnya ia, awham wa manakir, dussat, telah disisipkan, fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya Hammad, min rabibihi, dari anak tirinya Hammad, Ibnu Abil Auja'i, yaitu Ibnu Abil Auja'. Wa kana Hammadun, dan adalah Hammad, la yahfazu, tidak hafal terhadap hadis-hadis yang dia riwayatkannya itu, tetapi dia catat dalam bentuk catatan-catatan, hanya saja kemudian catatan tersebut dirusak dengan dimasukkan sisipan palsu atau hadis-hadis itu tadi, yang beberapa di antaranya hadis-hadis mungkar oleh anak tirinya. Fahaddasa, maka meriwayatkan hadis oleh Hammad, biha, dengannya itu, awham wa manakir, fawahima, maka menjadi rancu oleh Hammad. Intaha, selesai. Ini itu perkataan siapa? Az-Zahabi. Kita ulang apa yang telah kita bahas minggu kemarin sedikit supaya bersambung dengan bahasan kita ini, bahwa terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yang menyebutkan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Lantas dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan bahwa Rasulullah menjawab, inna abi wa abaka finnar. Nah, redaksi hadis tersebut dengan demikian itu diriwayatkan dari jalur Hammad ibn Salamah, dari Al-Imam Thabit Al-Bunani, dari sahabat Anas bin Malik. Lalu ada jalur lain yang juga dari jalur Imam Thabit dari sahabat Anas, tetapi diriwayatkan oleh Ma'mar ibn Rashid dengan redaksi tidak seperti redaksi apa yang diriwayatkan dari jalur Hammad ibn Salamah. Dalam jalur riwayat Ma'mar ibn Rashid ini disebutkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tersebut, aina abi, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah menjawab, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Apabila engkau lewat
dengan kuburan orang kafir, maka beritakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan neraka. Rasulullah dalam riwayat Ma'mar ini untuk menjaga perasaan sahabat tersebut tidak mengatakan inna abi wa abaka finnar, tapi dengan menjawab apa? Lebih umum, kata Rasulullah, pokoknya kapanpun, dimanapun engkau ketemu kuburan orang musyrik, orang kafir, fabashshirhu binnar, maka beritakan kepadanya dengan api neraka. Oleh karena beberapa sahabat Rasulullah, terutama yang beberapa di antaranya yang senior-senior, orang-orang tua mereka dulu di zaman jahiliyah menyembah, atau orang-orang musyrik menyembah berhala-berhala. Nah, tentu kedua orang tua Rasulullah tidak sama dengan mereka. Tidak boleh kemudian dengan dasar hadis riwayat Imam Muslim tadi lalu menuduh seenaknya mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah penghuni neraka atau keduanya mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Pernyataan demikian itu menyakiti Rasulullah. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, bahwa siapa orang berkata demikian itu, maka itu sama juga dengan menyakiti Rasulullah, dan orang yang menyakiti Rasulullah laknat Allah atasnya di dunia dan di akhirat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. La'anahullah fid dunya wal akhirah, disebutkan. Na'udzubillah. Nah, hadis riwayat Hammad ibn Salamah ini minggu lalu sudah kita bahas, dikritik oleh para ulama ahli hadis sendiri. Salah satunya oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga hadis ini, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, la yasluhul ihtijaju bihi, tidak layak hadis ini untuk dijadikan dalil. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa hadis dalam riwayat Imam Muslim, walaupun dalam kitab sahih. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana engkau berani mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya engkau kritik? Sebuah kitab kalau disebut Al-Jami' As-Sahih seperti Sahih Muslim ini, berarti apa? Dari depan sampai belakang, dari A sampai Z, semuanya hadis-hadis sahih. Jawab, bahwa ada beberapa hadis riwayat Imam Muslim, walaupun itu dalam kitab sahihnya, yang dikritik oleh para ulama, dan yang mengkritiknya adalah orang-orang yang sekelas dengan Imam Muslim, atau bahkan bisa jadi lebih utama, lebih tinggi derajat keilmuan dalam hadisnya dibanding Imam Muslim, bisa jadi. Seperti Al-Imam As-Suyuti yang dalam hadis adalah seorang hafidh hadis, lalu dalam fikih, lalu dalam tafsir, dalam berbagai bidang ilmu agama ini telah mencapai puncaknya, sehingga beliau telah mencapai derajat mujtahid mutlak sekelas dengan Al-Imam Syafi'i. Nah, beberapa dasar atau alasan yang menjadi landasan hadis redaksi riwayat Imam Muslim yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, dikritik oleh para ulama bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Hammad. Hammad ini adalah seorang yang siqah, tapi tukullima fihi. Tukullima fihi itu artinya banyak dikritik oleh para ulama, nuqadul hadis, para kritikus hadis, termasuk salah satunya yang barusan kita baca dari Az-Zahabi. Nah, sebelumnya juga kita kutip, minggu yang lalu kita baca dari perkataan Ibnu Adi dalam kitab para ulama, kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil.
menjelaskan terkait siapa Hammad ibn Salamah. Pada dasarnya Hammad ini seorang yang siqah, terpercaya, orang soleh, perawi hadis terkemuka. Hanya saja Hammad ini tidak sampai kepada derajat hafiz, sehingga riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan beliau ambil dari guru-gurunya dalam bentuk tulisan, tidak dihafal dalam hafalan, tetapi apa? Dalam bentuk tulisan-tulisan. Celakanya riwayat-riwayat beliau yang dalam bentuk tulisan-tulisan tersebut dirusak oleh anak tirinya. Itu tadi namanya Ibnu Abil Auja. Nah, maka di sini saya tambahkan sedikit, kalian dalam yang sudah belajar mustalahul hadis mungkin masih ingat, dalam hadis sahih itu ada salah satu syaratnya adalah ad-dhabt. Hadis sahih itu apa syaratnya? Awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi 'adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syarat-syarat hadis sahih itu disebutkan. Salah satunya adalah dhabt. Ad-dhabt sifat dhabt, orangnya disebut dhabit, sifatnya disebut ad-dhabt. Ad-dhabt ini artinya seorang yang memiliki sifat yang malakatun. Jadi apa namanya, keahlian yang ada pada dirinya dari segi hafalan, bihaitsu yastahdiru hifdhahu mata syaa. Ini namanya dhabt sadr. Dhabt sadr, dhabt itu ada dua, ada namanya dhabt sadr, ada dhabt kitabi. Dhabt sadr itu adalah seorang perawi yang dia apa? Mampu menghadirkan hafalannya kapanpun dia mau. Dhabit itu namanya, orang betul-betul apa? Capable, otaknya betul-betul hafal, betul-betul, kira-kira apa ya kalau bahasa kita ya, ngelotok. Apa ngelotok? Nah, ini disebut dengan apa? Dhabt sadr, dhabtun sadriyun. Nah, ada lagi yang kedua namanya dhabt kitab, dhabtun kitabiyun. Nah, dhabt kitab ini, nah, kalian kalau tidak sampai kepada dhabt sadr, maka pegang ini, dhabt sadr, dhabt kitab ini. Apa itu? Yaitu ketika kalian meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab yang kalian bacakan kitab itu kepada guru kalian atau dibacakan oleh guru kalian, maka kalian pegang kitab kalian, kemudian diakurkan persis didengar dengan riwayat guru kita itu, harokatnya, hadis-hadisnya, misalkan nomor-nomornya, para perawinya, sampai titik-titiknya itu. Nah, upayakan seperti itu. Para ulama itu seperti itu. Tradisi mereka dalam meriwayatkan hadis betul-betul apa? Memegang teguh ini, dhabt kitabi. Jadi kita mendengar dari guru kita, misalkan hadis apa saja, misalkan kitab hadis, misalkan seperti kita semua ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Pegang tuh kitab, dengarkan, harokatin, persis seperti guru kita. Guru kita dapat dari gurunya, seperti itu. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, seperti itu, turun temurun. Nah, nanti hasil kita ngaji itu dijaga. Tuh kitab itu dijaga. Hasil kita ngaji, coretan kita, bikin apa namanya, misalkan ta'liq itu catatan-catatan tambahan di pinggirnya. Jangan sembarangan dipinjamkan kepada orang yang dikhawatirkan nanti akan apa? Merubah catatan-catatan kita tanpa kita ketahui.
Tuh, jangan sembarangan dipinjamkan, jangan ditaruh sembarangan, jangan diabur begitu aja. Kalian punya kitab taruh mana aja sembarangan itu. Berarti kalian gak punya otobat kitab ya. Kalian punya apa? Hah? Otobat saudar gak punya, otobat kitab gak punya. Harusnya begitu. Harusnya apa? Punya otobat kitab ini. Apa yang habis kita ngaji kitab ini. Jaga nanti ini. Jaga apa yang boleh kita ngaji, kita pelihara, kita jaga kitab-kitab kita sampai nanti tiba waktunya menyampaikan kepada orang-orang di bawah kita. Sampai nanti praktik al-ada. Al-ada itu saat menyampaikan, nanti mengajarkannya, menurunkannya, meriwayatkannya. Al-ada. Kalau sekarang ini sedang ngaji, namanya dalam fase tahammul namanya. Dalam fase apa namanya? At-tahammul. Tahammul itu fase penerimaan dari guru, proses kita belajar. Nah, kita menulis, ya kalau dalam hadis itu apa namanya? Meneliti, membaca, memperhatikan betul-betul secara teliti hadis-hadis yang diriwayatkan atau dibacakan oleh guru kita kepada kita, atau kita sendiri membaca kepada guru kita. Dan dua ini praktek at-tahammul wal ada. Praktek tahammul itu yang paling tinggi tingkatannya adalah al-qira'atu 'ala syekh, atau sebagian ulama mengatakan sama'u lafzi syekh. Ada perselisihan terkait dua ini kalangan ulama. Yang jelas dua-duanya ini adalah metode tertinggi dalam fase tahammul, dalam fase penerimaan, yaitu sama'u lafzi syekh, mendengar lafaz syekh. Kita pegang kitab, pegang pulpen, kita dengerin guru kita. Terus perhatikan kitabnya. Begitu. Itu namanya apa? Tanda-tanda memiliki dhabt kitabi. Jadi itu kitab hasil ngaji jangan sembarangan ditaruh. Pegang. Pulang kampung ngaji kitab, ajarkan persis seperti apa yang kalian dapat dari guru kalian. Itu namanya penyapa? Dhabt kitabi. Dhabt kitabi. Nah, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan al-waham tadi itu. Sebab kalau meriwayatkan hadis sementara yang meriwayatkan ini tidak hafal hadisnya, matanya tidak hafal, sanadnya tidak hafal, kemudian diriwayatkan ala kadarnya, maka akan terjadi al-awham. Terjadi apa? Al-awham, waham, kerancuan-kerancuan yang mungkin dapat merusak makna hadis. Nah, karena itu maka dalam hadis sahih itu disyaratkan salah satunya ini dia apa? Bagi seorang perawi memiliki dhabt. Ad-dhabtut tam. Dhabt tam, dhabt tam itu yang sempurna pada dhabtnya, sampai kepada puncaknya. Lanjut. Wa min samma, dan karena itu lam yukhrij, tidak mentakhrij, tidak meriwayatkan lahu baginya itu Hammad Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari walau hadisan wahidan, walaupun satu hadis. Nah, ini juga menjadi bukti seperti dinyatakan oleh Imam As-Suyuti, juga para ulama ahli hadis lainnya. Hammad ibn Salamah ini riwayatnya tidak diambil oleh Imam Al-Bukhari. Kan riwayat hadisnya banyak Imam Muhammad ini. Beliau juga imam terkemuka, Imam Muhammad ini. Tapi riwayat hadisnya tidak diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim masih memasukkannya. Artinya beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Hammad oleh Imam Muslim diambil dan dimasukkan dalam kitab sahihnya.
Nah, ini termasuk salah satu dari beberapa perkara yang menjadikan Sahih Bukhari lebih utama dibanding Sahih Muslim. Dan beberapa alasan lain, kata para ulama. Padahal Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ini gurunya sendiri, gurunya Imam Muslim. Imam Muslim muridnya. Dan ini juga sekaligus memberikan pemahaman dan lebih dari cukup bahwa Imam Bukhari sebagai gurunya itu menjadi keutamaan bagi dirinya dibanding Imam Muslim. Walaupun juga tidak mustahil seorang murid bisa lebih tinggi daripada guru. Tetapi dalam hadis, Imam Muslim ini betul-betul belajarnya dari Imam Bukhari. Maka dalam riwayat disebutkan dari perkataan Imam Ad-Daraqutni, baca Ad-Dara. Imam Ad-Daraqutni beliau berkata, "Laulal Bukhari ma raha Muslimun wala jaa." Kalau bukan karena Imam Al-Bukhari, maka Imam Muslim tidak akan pulang pergi. Artinya tidak akan apa? Mengenal hadis. Artinya besar peran gurunya ini dalam mendidik Imam Muslim sehingga betul-betul Imam Muslim mengenal dan bahkan menjadi apa? Sangat mendalam dalam bidang hadis. Nah, kemudian ini tadi bahwa beberapa perawi yang dikritik oleh para ulama, misalkan salah satunya ini tadi Hammad bin Salamah, Imam Bukhari tidak mengambil riwayatnya, Imam Muslim masih mengambil. Nah, salah satunya yang diambil oleh Imam Muslim adalah tadi hadis menyangkut kedua orang tua Rasulullah. Riwayat Hammad bin Salamah mengatakan bahwa Rasulullah berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Nah, ini hadis tidak boleh diambil. Ingat-ingat ini, makna hadis atau makna harfiah hadis ini tidak boleh diambil dan dijadikan dalil seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah mati kafir, masuk ke neraka. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak itu. Hati-hati. Ajaran-ajaran orang Wahabi itu memang banyak yang ekstrim. Salah satunya ini. Termasuk tambahan sedikit, ini sebenarnya kajian ilmu hadis ini, tapi tidak apa-apa. Imam Bukhari itu memiliki keunggulan di atas Imam Muslim. Imam Bukhari itu dalam hadis mu'an'an yang mu'asara itu artinya hidup sezaman. Hadis mu'annan itu fulan an fulan, mu'annanun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dalam dua orang perawi yang hidup sezaman tapi meriwayatkan, keduanya meriwayatkan dengan satu dari yang lain yang meriwayatkan dengan an fulan an fulan an fulan. Imam Bukhari mensyaratkan ini dua orang yang hidup sezaman itu yang meriwayatkan mu'annan disyaratkan adanya pertemuan walaupun sekali aja. Jadi tidak mencukupkan dalam riwayat Imam Bukhari itu dalam hadis mu'annan mujarradul mu'asyarah, hanya dalam bentuk hidup sezaman saja. Tapi disyaratkan, kata Imam Bukhari, yang hidup sezaman ini walaupun sezaman harus pernah saling bertemu walaupun sekali saja. Tapi Imam Muslim tidak. Kata Imam Muslim, hadis mu'an'an kalau dia mu'asara artinya hidup sezaman, dua perawi ini dua-duanya siqah, udah hadisnya sahih, udah selesai. Nah, sehingga riwayat Imam Bukhari memiliki keunggulan lebih. Memiliki apa? Keunggulan lebih, ketelitian dan lebih hati-hati dibanding riwayat Imam Muslim. Juga ada beberapa sebab lainnya bahwa Sahih Al-Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim. Yang jelas keduanya adalah sumber atau rujukan standar bagi hadis-hadis Rasulullah.
Setelah Al-Quran itu, as-sahhu kitabin ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari itu as-sahhu kitabin ba'dal Quran. Yang jelas dua imam ini dengan dua kitab sahihnya, Al-Jami' as-Sahih, riwayat Al-Jami' as-Sahih atau Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang menjadi rujukan standar dalam apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus terkait beberapa riwayat Imam Muslim, ada beberapa di antara yang dikritik oleh para ulama, mengapa dimasukkan dalam kitab sahihnya ini. Imam As-Suyuti mengatakan ini hadis dhaif. Hadis inna abi wa abaka finnar. Beliau sebutkan dengan kajian hadisnya panjang lebar dalam banyak karyanya, lebih dari 5 karya risalah karya Imam As-Suyuti, salah satunya yang cukup komprehensif, fenomenal dalam risalah yang berjudul Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Dan semua risalah yang 5 ini ada banyak, semuanya saya turunkan di sini di buku ini. Kajian-kajian hadisnya saya turunkan lengkap di sini. Ya, kalau baca ini insya Allah sedikit banyak mengenal ilmu hadis nanti. Baca buku ini dari kajian Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Dah Isa, Pak Dah Isa. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Dapat 3 baris kita, enggak apa-apa lah. Lumayan 3 baris. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wat-tahirin. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علوما تنفعنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Bagi yang berminat silahkan ganti ongkos cetaknya aja murah, 30.000, tebal 300-an halaman. Judulnya Membela Kedua Orang Tua Rasulullah. Kedua orang tua Rasulullah penduduk surga. Isinya membantah ajaran sesat Wahabi dari depan sampai belakang. Saya yang nulis. Yang berminat silahkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.